Halo semuanya, selamat datang di podcast The Signal ya, podcast dari PB Finance Club. Perkenalkan, nama gue Ryan Utoh Banja, biasa dipanggil Utoh, dari Ekonomi Syariah 61. Jadi pada hari ini gue udah didatengin sama narasumber. Gue dikasih sama kadif gue, Bang Daniel, katanya ini narasumbernya bener-bener investor habis, dia full fundamental. Makanya gue semangat banget buat podcast hari ini kan. Dia dari SB 61, langsung aja dia sang fundamentalor LK Fajar Setiawan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue LK Fajar Setiawan. Gue dari Sekolah Bisnis Angkatan 61. Ya. Cuman kayaknya ada yang keliru deh Tom. Apa tuh? Gue dari tadi denger lu ngomong lu brandingin gue sebagai orang yang pakai fundamental analisis. Gue nggak gitu toh. Gue dari dulu pakai teknikal. Enggak, lu teknikal banget orangnya, tapi Iya. pas analisa pas fundamental kan? Enggak, gue dari dulu emang pakai teknikal. Gue pernah coba fundamental, tapi ya gue nggak di situ. Gue selalu pakai teknikal. Enggak gini, lu LK Fajar Setiawan. Gue LK Fajar Setiawan. SB, SB, IFC juga. IFC, Kenal Bang Daniel kan? kenal Octavianus Daniel, Betul. leader of the month. Leader of the month. Gue kenal. Nah, dia bilang sama gue, narasumber gue tuh fundamental habis, LK Fajar Setiawan. Makanya lu nggak mungkin teknikal, lu pasti fundamental. Gue dari dulu, gue udah coba dua-duanya dan menurut gue lebih better di teknikal. Gue dari dulu pakai teknikal. Enggak, aduh, ini ngerusak semua. Enggak, karena gue dari awal udah nyiapin materi, udah tahu apa yang bakal gue discuss sama orangnya fundamental. Kalau lu teknikal, gue mau ngapain sama lu sekarang? Emangnya lu mau bahas apa toh? Ya banyak kan bisa gue bahas. Enggak, kalau gue ngomongin fundamental dari hal-hal yang deket ini bisa gue bahas. Misalnya gini nih, market lagi turun, bisa gue bahas gimana cara nyikapinnya. Toh, mau lu pakai technical analysis, mau fundamental analysis, ketika IHSG merah, market lagi crash, harga saham turun ya turun toh. Yang membedain itu cara kita menyikapi hal tersebut. Itu gue setuju. Tapi masalahnya di sini posisinya lu teknikal, Ya. gue fundamental. Menurut gua berarti gua sebagai orang yang pakai technical analysis dan lu sebagai orang yang pakai fundamental analysis, kita bisa bahas itu toh. Ya lu mau bahas itu. Ya, bos, gua udah jauh-jauh datang ke sini. Waktu gua, tenaga. Yaudah langsung aja gua bahas ya. Udah, yuk. Yaudah, gua nih ya sebagai orang yang selalu pakai technical analysis, gua seorang ya trader abal-abal lah dengan Anabelnya, Apa tuh? analisis gembel. Oke. Jadi gue sebenarnya ketika IHSG lagi merah, gue sebenarnya nggak terlalu yang keganggu banget toh. Oke. Karena gue pakai namanya biasa tuh pakai namanya ilmu scalping. Scalping. Scalping tuh kita malah memanfaatkan Volatilitas. volatilitas harga. Volatilitas. Oke. Volatilitas harga suatu pasar. Oke. Jadi semakin harga suatu saham tersebut volatile, gue semakin senang. Karena gue sebagai trader abal-abal kan, gue beli di bawah, jual di atas. Oke. Ketika dia volatile, dia bakal sering banget tuh gitunya. Ya, itu gue ngerti. Jadi bisa dibilang gue berselancar di volatilitas harga suatu pasar. Berselancar. Nah, jadi gue sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih takut ketika suatu harga pasar tuh lebih nggak volatile. Gue lebih takut setnya. Stagnan. Nah, itu menurut lu sepi itu serem menurut lu ya. sedangkan ketika IHSG merah, bisa dibilang kan IHSG merah itu berarti rata-rata harga suatu saham di pasar saham Indonesia itu merah. Turun. Rata-rata. Tapi rata-rata bukan semua dong. Setuju. Nah, gua bakal ngelihat saham-saham yang nggak merah lagi, yang nggak merah tadi. Oh, ada yang hijaunya dong. Pasti ada yang hijau. Iya. Gua lihat tuh. Karena gini, ketika market lagi crash, Iya. terus dia masih hijau, either dia perusahaannya bagus banget Oke. atau dia ada yang pegangin. Waduh, ada tangan-tangan besar nih. Ada tangan-tangan besar. Itu yang lu genggam nih. Itu yang gak genggam. Sebagai trader kita harus melihat, kita harus menganalisis kayak di mana sih tangan ini berada. Oke. Nah, dengan kita ngeliat itu, gue ada namanya volume analysis. Volume analisis. Volume analysis. Bukan dong, ya. Jadi volume analysis itu gini, gue memanfaatkan, sebenarnya ini basic banget toh. Ini teknik yang paling basic banget. Jadi gini, gue memanfaatkan fitur namanya fitur di aplikasi RTI Bisnis. RTI. RTI, silakan RTI kalau mau sponsor ya.
IFC, oke. Bisa di sini nih ya. Iya, besar. Iya. Di sini loh, di sini loh. Oke. Lanjut. Jadi ada fitur di RT Bisnis namanya kita bisa ngelihat volume dari setiap harga. Ngelihat volume dari setiap harga. Biasa kan Emiten. volume dari emiten doang kan. Ah. Nah ini dia volume dari setiap harga. Oh serius? Contoh harga saham, salah satu saham lah TIT gitu ya. Oke. Saham TIT ini dia harga 100. Ya oke. Volumenya anggaplah 1000. Oke. Di harga 110 dia volumenya 900. Oke. Tetapi di harga 120 harganya volumenya bisa misalnya 5.000, 10.000. Itu bisa jadi itu kan kelihatan banget tuh, tebel banget di atas volumenya. Oh, itu bahasa tebel atas tuh. Tebel atas tuh. Bahasa trader tuh. Iya. Oke. Jadi gua kalau tebel atas nih, kalau tebel atas ukuran besar bakal naik. Oke. Tapi kita ngeliatnya nggak cuma langsung tebel atas, bisa jadi dia tebel bawah juga. Oke. Kalau dia tebel bawah, kemungkinan besar bakal turun. Tapi ada juga kondisi di mana harga 100, Iya. tebelnya di 100. Berarti udah. Ya udah harganya bakal stagnan di situ. Segini lah ya. Nah, jadi gua memanfaatkan semua sumber daya yang gue punya. Seperti contoh, ketika merah nih, gue lihat dulu sama yang hijau. Setelah hijau, gue lihat, gue analisis volumenya. Volumenya tadi, kalau misalnya cocok, gue move lagi ke nextnya. Gue lihat order booknya, apakah jumlah yang beli itu gimana, Iya kayak sih. gendut-gendut Iya, kah iya. lot yang Iya. dibelinya. Terus ya, menurut gue juga harus memperhatikan juga tadi volatilnya. Tingkat volatilnya. Volatilnya gimana? Biar lu bisa berselancar. Bisa Iya. berselancar Betul, like, iya. like a server. Like a server, ya. Tuh dia. Yes, Nah, yes. gue sebagai trader abal-abal dengan analisa abal-abal gue juga Analisanya gembel. Nah, gitu gue cara analisinya. Oh. Cuman ya itu tadi masih basic banget. Karena kalau misalnya lu bicara tentang analisis teknikal yang lebih berat banget nih toh, yang udah orang pro nih. itu lu bakal belajar cara ngelukis. Ngelukis. Oh, itu yang kayak chart-chart gitu. Ya? Nah, lu kalau misalnya udah advance banget nih, lu bakal didampingin sama Pablo Picasso. Waduh. Lu bakal didampingin sama Pablo Picasso, diajarin cara ngelukis. Bedanya Pablo Picasso bikin Mona Lisa, lu ngelukisnya candlestick, candle. Lu bakal ngelukis tuh. Nah, itu merah hijau lagi. Gua itu Nah, itu- udah bahasa tinggi banget lah. Gua nggak mungkin jelasin di sini. Itu terlalu. Nggak, jujur nggak ada yang minta lo bahas sih. Oke. Habis ini gua kalkulus, Pak. Oh, ya, siap. Jangan bikin gua pusing. Oke, siap. Oke. Mungkin gue bakal kasih tau juga trik satu. Ada nih. Jadi kita sebagai dengan Anabel kita kan Ansa Gembel, Iya. kita pasti ngeliat isu-isu juga kan, isu-isu Iya. yang ada di pasar. Iya. Nah, cuman isu-isu itu nggak cuman ada di berita kayak contoh presiden Indonesia, pemerintah menurunkan bla bla bla. Itu kan Oke. pasti mempengaruhi. Iya. Tapi nggak cuma di situ doang kita bisa lihatnya. Oke. Salah satu fitur juga dari suatu aplikasi yang menurut gua bagus banget buat kita lihat isu-isu tuh Apa tuh? di Stockbit. Oh ya Stockbit silakan. Kalau mau masuk juga ya di sini RTI. Sebentar ya, sebentar. Di sini kita tulisnya masih stoknya doang. Oke, masih stoknya dong ya. Ah. Mana? Ya. Kalau mau ada bid ya, Bayar dulu nggak, kerja sama. silakan kontak di PB Finance Club Oke, ini ya. oke. Yuk. Lanjut. Oke, jadi aplikasi Stockbit punya fitur namanya Insider. Oke. Apa Jadi itu? di fitur Insider tersebut kita bisa ngelihat orang yang jual dan juga beli Ha-ha. di jumlah yang banyak. Oh. Langsung aja ke contohnya. Coba. Jadi kemarin ada salah satu saham Oke. berinisial W. Oh, anggap aja inisialnya W nih. Inisialnya W. Berarti kan anggapnya belakangnya EV gitu kan. Oke, ini editor tolong di beep bentar ya. Nggak boleh sebut namanya toh. Itu inisialnya W. Oke, W. Inisial W dia harganya di harga 980. Oke. Terus tiba-tiba di insider sectionnya Ha. ada tulisan Mr. D, inisial D. Depannya gue kirain J nih. Udah. Enggak, DJ baru D. belakangnya Oni. Nah, oke. Kita jangan sebut Tolong nama. di beep Intinya ya. inisialnya D. Oke. Dia tuh mau beli saham inisial W tadi itu. Oke. Muncul di insider section tulisan Mr. D beli 5% dari saham tersebut di harga Dia 5%. 5%. Oh, berarti emang Gede. Berduit Berduit nih. banget. Ini Dia- tangan tadi nih. Tangan Tuhan. Wah, beda dong. Beda. Terus, Intinya terus. dia beli di harga 980 saat itu. Oke. Ketika dia beli, beberapa hari kemudian harganya turun jadi 900. Oke. Cuman kita sebagai yang punya Anabel nih, Oke. yang punya Ansa Gembel, Iya. kita pasti berani gini kan. Ada orang tangan gede beli di harga 980. Betul. Sekarang harganya 900.
Nggak mungkin dibiarin dong. Nggak mungkin dibiarin turun terus dong. Iya. Tangannya gede nih. Benar. Pasti dia bakal tambah. Mendongkrak. Ketika harga 900 toh dia 2 hari itu. Setelahnya ARA sekali. Oke. ARA lagi. Oke. Hari ketiga sempat ARB sekali. Ya. Setelah itu ARA lagi. Nah, tapi ujungnya Ujungnya di 2.600. gila. Jadi lu bayangin dari harga 900 ke 2.600 dalam kurun waktu cuman sekitar 1 minggu 2 mingguan. Gila. Nah, itu dia maksud gua. Lu sebagai orang trader abal-abal, gua nge-brandingin sebagai trader abal-abal ya. Lu sebagai trader abal-abal, lu harus bisa ngebaca market. Ngebaca marketnya gimana? Lu bisa lihat berita ataupun memanfaatkan fitur tadi, fitur yang telah diberikan, yang telah diberikan sama si stop. Bitnya belum ada. Jadi lu bisa memanfaatkan fitur tersebut insider. Jadi lu bisa ini buat trader, Pak. Trader yang menggunakan technical analysis awal-awal. Tapi sebenarnya dari stok ini itu juga lumayan berguna buat fundamental. Karena kita bisa dia ngasih juga kayak laporan keuangan tapi versi lebih dirapihin lah sama dia. Udah rasio-rasionya ada di itu. Lebih simple. Kalau mau tahu kelebihan stoknya kesini dulu. Karena sama dulu ya. Biar kita jelasin nih. Tapi gini, gue mikir gini, kalau dari trader tadi kan, yang gue tangkap nih, trader itu begitu market lagi agak kurang nih, misalnya lagi agak crash, itu mata lu langsung fokus ke yang hijau kan. Gue ngerasa gue sebagai fundamental tuh gila, ini bener kebalikan dari gue. Maksudnya begitu market crash, yang gue lihat justru yang merah lah, Pak. Lu lihat yang merah nih sebagai fundamental. Iyalah. Ngerti gak? Jadi maksudnya gini, lu harus tahu mau market crash atau enggak, kerjaan gue tuh nganalisa perusahaan. Ya kan? Gue nganalisa perusahaan. Gue cari nih intrinsic value-nya. Gue cari ticker price sekarangnya. Kita lihat dong mana yang under value. Dapat nih masuk ke watchlist gue. Anggap aja value dia 1.000, harga sekarangnya gope. Dah, watchlist gue nih ibaratnya kayak keranjang kuning lah, ya kan? Udah masuk keranjang kuning nih. Udah di watch lah. Iya, tapi belum dicek out, Pak. Belum check out. Tiba-tiba market crash. Diskon dong, Pak. 12 ya. Iya, siapa yang nggak mau beli? Betul. Itu mindset gue gitu. Langsung borong, Pak. Oh, jadi sebenarnya logikanya harga aslinya segini. Sekarang harganya masih segini nih. Betul. Lu pede harga segini nih. Iya. Tiba-tiba market crash. Di sini Diskon. Buy one, get one. Jadi maksud gue. Ngerti. Jadi malah yang gue lihat di mata gue tuh malah yang merah-merah ini. Karena oke lah harga-harganya lagi agak-agak volatile, lagi agak turun segala macam. Secara kinerja perusahaan kan paling nggak gitu jauh beda. Tetap stay di situ kan, stay di sini kan. Cuman harganya doang yang beda. Iya, itu maksud gue tuh gitu. Baru masuk ke permasalahannya di mana, Kak? Permasalahannya apa tuh? Permasalahannya gara-gara mindset yang kayak gitu, ini sebenarnya bisa jadi bahaya juga. Karena gara-gara banyak orang yang mikir gitu, investor-investor ini banyak yang malah nunggu market crash dulu baru masuk. Dia nungguin market bearish dulu baru masuk. Yang which is menurut gue tuh di luar kontrol kita, Kak. Betul. Ngerti nggak lo? Kita nggak bisa tahu kapan market crash selanjutnya. Kita bisa andai-andai, bisa Anabel, tapi menurut gue tuh nggak pasti, nggak mungkin. Sementara lu baru dapat modal, misalkan lu baru gajian atau apapun itu, lu baru dapat duit, terus lu bakal ngendep di duit lu, nggak mau lu invest di perusahaan yang udah lu analisa, tunggu beris. Cuman karena nunggu beris, nggak make sense kan, Pak? Kita juga bukan Tuhan. Betul. Kita bukan Tuhan yang tahu kapan nih bakal beris, tahu itu enggak. Dia. Kalau kata temen lu, kita bukan apa? Dukun. Kalau temen gua dia ngomong ketika dia ngelewatin timing, dia bakal bilang kita bukan dukun. Kita bukan dukun. Iya. Ngerti. Jadi maksud gue, kita nggak bisa time the market. Kita nggak tahu market tuh bakal crash, bakal gimana, kita nggak tahu. Makanya gua nemu solusinya. Apa tuh solusinya tuh? Ada teknik namanya dollar cost averaging. Apa tuh dollar cost averaging? Jadi DCA itu simpelnya nih. Lu udah nyisihin duit nih buat lu invest ke. Jadi ini uang dingin lah, bukan uang panas kan. Yang bakal lu invest ke perusahaan-perusahaan yang udah lu analisa. Lu nggak nunggu mau market lagi crash, mau dia lagi naik, mau turun. Pokoknya lu secara rutin setiap bulan lu invest di situ. Rutin aja, tap. Mau dia lagi naik, mau lagi turun, itu nggak lu perhatiin.
Karena ujung-ujungnya nih, ibaratnya nih, dia beli harganya lagi crash. Bulan depannya harganya udah naik. Kan jadi ada harga rata-ratanya, average price ya. Sementara average price di sini nih anggap nih ya. Value-nya di mana? Di sini. Ngerti. Gitu maksud gue tuh gitu. Karena kita wasting time kalau lu nunggu-nunggu buat bearish market baru lu masuk tuh nggak masuk akal. Kita nggak bisa tahu timing marketnya. Bener, don't try to time the market. Oke. Itu prinsip fundamental yang gue pegang. Nggak tahu nih kalau prinsip dari teknikal kan. Kalau dari segi kita sih punya argumennya juga kan. Iya, gitu. memang banyak yang bilang ada kelebihan ada kekurangan, ya kan, fundamental teknikal. Nah, maksud gua sebagai teknikal abal-abal yang menggunakan Anabel, ya kita juga punya teknik kita sendiri dan itu works. Udah dibuktiin sama si WiFi tadi. Oh iya. Ya maksud gua itu works dong. Iya. Maksud gua lu sebagai orang yang pakai fundamental dengan analisa lu yang bisa dibilang gak gembel lah ya. Iya, masih gembel juga dong. Masih gembel dong. Maksud gua lu ya, kita kan laporan keuangan itu nggak analisa gembel, bro. Iya, ini sama-sama gembel. In a way ini sama-sama gembel. Okay. Maksudnya lu ngelukis, Pak, dengan Picasso. Masa Picasso lu katain gembel, Pak? Enggak. Maksud gua intinya ini ada kelebihan dan kekurangan. Bedanya biasanya kelebihan di gua, kekurangannya di lu. Ya, gitu aja bedanya sih gitu. Enggak gitu. Gitu. Enggak, maksud gua walaupun misalnya gua punya kekurangan, tapi kelebihan gua kalau misalnya untung tinggi banget. Sedangkan lu pelajarin bla bla. It's too long, bro. Enggak, ini we need money-nya tuh sekarang, bukan nanti. Gini. Lu fokus sama yang Joni tadi. Ya, salah satunya. Sementara gua bakal jadi Joninya, Pak. Enggak, bro. Itu lu terlalu mengandai-andai. Enggak, udah ini sekarang ini podcast gua. Dulu tadi udah. Enggak, maksud gua udah kesini, gua udah luangin waktu, gua udah nyampe ke podcast ini. Sebenarnya yang undang lu bukan gua. Lah, tapi kan gua udah di sini, bro. Iya, bukan urusan gua. Salahin Bang Gua Daniel. udah kasih argumen. Gua dikasih tahu sama Bang Daniel ini orangnya fundamental. Masa ini teknikal. Gua kan hasilnya teknikal. Iya, jangan salahin gua kalau diundang lu. Udah, pokoknya nih, jangan lupa follow untuk IPB. Terima kasih semuanya.